Hi kids, so today Miss Rahma is going to give the review relating to these grammar questions. For the review, Miss Rahma is going to going to speak in bahasa. So, excuse me for speaking bahasa, okay? Alright, so di setiap grammar itu pasti ada beberapa part. Di sini contohnya ada di part 1 ya. Kalian harus baca dulu deskripsi yang ada di atasnya karena itu adalah petunjuk. That is the clue for you to answer the question below. Okay? Jadi satu deskripsi ini biasanya satu grammar, guys. Contohnya gini. Read the sentences carefully and change each sentence into yes or no questions. Jadi kalian harus membuat pertanyaan dari kalimat positif. Oke. In present tense or past tense. Masih ingat kan kalau present tense itu membicarakan tentang rutinitas. Jadi kejadian yang selalu berulang-ulang dan kalian selalu lakuin itu. Oke. Terus ada past tense. Jadi kalau past tense itu kejadian masa lampau yang terjadi di masa lalu. Misalnya kemarin, 2 minggu yang lalu, terus bulan lalu. Oke, so for present tense biasanya itu ada kata always, usually, sometimes, never. Kalau misalnya past tense itu kan kemarin nih, jadi yesterday, and then 2 days ago, last week, last year. Pokoknya yang ada ago, last sama yesterday itu pasti past tense. Oke. Terus ada peraturannya nih gimana cara ngeletakin fungsi dari do sama das ini. Jadi kalau ada subjeknya, subjek itu orang ya. Ada I, you, we, they, pasangannya selalu do. Mereka selalu do. Do I, do you, do we, do they. Kalau misalnya he, she, it, atau satu orang, itu selalu menggunakan das. Oke, Miss ulang lagi. Kalau present tense itu rutinitas. Dan ada 2 verb di kalimat positif untuk present tense. Biasanya verbnya itu nggak berubah sama sekali. Jadi verb 1 and then verb 1 S or IS. Jadi kalau ada verb 1 sama verb yang ada S atau IS, itu pasti pakai do sama das. Oke, jadi contohnya gini nih. They make a cup of tea. Make. Make ini verb 1, verb 1. Jadi sudah pasti dia present tense. Nah, kita lihat nih. Kan ada 2 nih, ada do sama das. Lihat di kalimatnya. Dia pakai subjek apa di sini? Kita lihat di sini. Oh, you, we, they. They, berarti do they. Do they. Nah, terus itu lihat di sini lagi nih. Kan kalau misalnya ada do sama das, itu verbnya nggak boleh ditambah apapun. Jadi dia harus sama dengan verb 1. Makanya di sini do they make a cup of tea. Jadi nggak boleh ditambah. Do they makes, nggak boleh. Do they make, nggak boleh. Oke, jadi harus tetap sama. Oke, terus ada yang kedua nih. She reads a book. Reads. Tadi kata Miss kan kalau verbnya ada S atau IS, dia pasti present. Sekarang kita lihat lagi nih, present itu ada do sama das. Lihat lagi di sini. Oke, she reads. Berarti she. Kalau she, kita pakai das. Jadi, does she read a book? Kata Miss kan kalau misalnya ada do sama das, itu nggak boleh ditambah apapun kata kerjanya. Jadi, tetap read. Oke, so does she read a book? Kita hilangin S-nya, karena S-nya sudah pindah ke sini nih. Oke, nah terus kita lihat ke selanjutnya ya, ke clue yang selanjutnya. Coba deh lihat di sini. Anna did her homework well yesterday. Di sini kata
subjeknya itu Ana, orangnya itu Ana, terus Ana ini ngapain nih? Oh, did. Oke, kan kita selalu dengar kan do homework, do homework. Di sini bukan do tapi did. Jadi karena dia di sini did, berarti ini verb to, guys. Verb to. Oke. Di sini ada yesterday juga, berarti kemarin ini udah terjadi nih kalimatnya. Dia ngelakuinnya itu kemarin. Oke, jadi karena dia verb to, kita harus pakai did. Mana did tadi? Nah, ini did ya. Jadi did Ana, oke, sama kayak do sama does, dia nggak boleh pakai verb yang lain. Jadi nggak boleh dikotak-katik nih. Jadi kita harus balikin lagi dia ke nomor yang pertama. Jadi did Anna do her homework well yesterday. Oke, contoh lain nih. Yesterday we played game. We played. Kita kan biasa dengar kan play itu nggak ada apapun ya. P-L-A-Y. Play. Di sini ada id nih. Oke, kalau menurut kalian verbnya itu nggak pernah kalian dengar, berarti itu sudah pasti verb to. Oke, kalau verbnya ada s, itu berarti does. Kalau verbnya normal seperti ini, dia pasti pakai do. Itu aja, ada 3 poin yang harus kalian ingat. Verb 1 sama s, verb 1 s or es, sama verb yang nggak pernah kalian dengar, itu pasti verb to. Kalau ketemu verb yang kayak gini, itu pasti pakai did di depan subjeknya. Jadi, did Anna do her homework well yesterday? Ini sama juga nih, did we play? Kata Miss kan nggak boleh diubah-ubah nih kata kerjanya. Jadi harus balik lagi ke nomor 1. Jadi id-nya ini dihilangin. Did we play game? Oke, contoh soal nih. We study English. Study. Ini normal ya, ini verb 1. Berarti kita harus lihat nih. Oke, pakai present tense karena verbnya sudah biasa kalian dengar itu study. Oke, jadi ada do sama does. Oke, karena di sini we study, kita lihat nih. We itu yang mana ya? Coba lihat. Do we atau does we? Do we. Jadi di sini do we. Kita cari nih do we. Do we, do we. Ada 2 ya. Yang A sama D. Oke. Kata Miss kan nggak boleh diubah apapun ya, nggak boleh ditambahin apapun kata kerjanya. Jadi, do we study or do we study? Do we study? Jadi jawabannya D, guys. Oke. Terus lagi nih, soal nomor 2, coba. She plays baseball. Oke, lihat kata kerjanya, verbnya. Oh, ada S. Kalau ada S berarti present tense. Oke, lihat di present tense nih. Kita pakai do, does, atau did. Present tense. Do sama does. Oke, sekarang kita lihat nih. Kan ada S tuh, place. Jadi, di sini she. Oke, kita lihat she itu di mana sih? Alright, so she pasangannya does. Jadi, does. She she, oh ini kebetulan cuma 1 nih, jadi makin mudah kan jawabannya. Jadi jawabannya itu B, does she play? Oke, Miss kemana S-nya Miss? Kan kata Miss nggak boleh ditambah apapun kalau misalnya ada do, did, does. Jadi tetap does she play baseball? Oke, terus yang ini nih. Number 3. John drank milk last night. Drank. Coba kalian pikirin dulu nih, drank. Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini? Biasanya kalau kalian nyebutin ini apa? Drink kan? Oke, di sini drank, berarti ini verb to. Terus ada clue lagi nih, last night, kemarin malam. Jadi, John drank milk last night. Kita mau buat pertanyaan gimana ya? Oke, drank itu kan kemarin, last night. Jadi, kita harus pakai past tense. Oke, kalau past tense pakai yang mana nih? Do atau does atau did? Did. Jadi kita cari yang did ya. Coba kita cari lagi benar nih did. Oke, ada 2 nih did. Ada B sama D. Oke, coba lihat yang B dulu. Did John drink milk last night? Did John drank milk last night? Coba ingat lagi tadi kata Miss. Kalau misalnya ada do, did, does,
Kata kerjanya harus verb 1 atau verb yang ditambah-tambah? Verb 1 ya, jadi nggak boleh ditambah apapun. Jadi harus balik lagi nih ke formula yang asal. Caranya gini aja guys. Jadi kalau misalnya ada did, dia nggak boleh sama dengan yang ini. Kalau ada did, terus ininya sama, verbnya sama, kayak yang di ini salah. Jadi nggak boleh pakai ini. Jadi jawabannya B. So, did John drink milk last night? Oke. Okay? Alright, terus lagi nih, soal lagi. David swept the floor. Swept the floor. Swept the floor. David, the floor itu lantai. Swept, pasti jawabannya sweep kan? Sweep the floor. Sweep itu menyapu. Sweep, 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 sweep. Di sini swept, guys. Berarti di sini verb to. Berarti sudah pasti dia past tense. Karena nggak pernah dengar kan swept. Oke, itu verb to, guys. Aneh kalian dengarnya. Alright, so it's the verb to. Jadi mana ini verb to? Did. Oke, karena dia past tense. Jadi kita cari yang did. Mana ya? Did. Oke, ada dua lagi nih. Did David sweep the floor atau did David sweep the floor? Ingat kata Miss, kalau ada did, nggak boleh sama dengan kata kerja yang ini. Jadi, apa jawabannya? Yeah, so the answer is C. Did David sweep the floor? Ini sama nih, kayak yang ini ada did, tapi di sininya swept. Jadi salah. So the answer is D. Okay, now we jump to section 2 ya. Okay. Remember to always read the description. Choose the right classroom rules for each picture. There is must and mustn't or must not. Oke, jadi ini ada dua guys. Kalau di soal kalian ada must, itu artinya have to, sama dengan have to. Jadi kemungkinan bisa have to atau must yang muncul nanti. Kalau misalnya must berarti artinya itu have to. Kalau misalnya have to berarti must. Oke. Kalau ada mustn't itu must not. Oke, sama dengan not allowed to. Have to itu yang boleh kalian lakuin, rules yang bisa kalian lakukan. Oke, kalau not allowed to itu dilarang. Apa yang dilarang di sekolah kita. Jadi rules apa yang nggak boleh dilakuin. Oke, contohnya ini nih. Nih, ada gambar anak-anak lagi belajar nih. Ini ada teman A, teman B, mereka belajar bareng. Oke, mereka belajar bersama-sama gitu ya. Jadi, gimana ya kira-kira? Di sini nggak ada coretan apapun. Oke, kalau misalnya ada coretan kayak gini nih, coret, ini berarti nggak boleh dilakuin. Oke, berarti dia itu harus mustn't atau not allowed to. Oke, di sini nggak ada coretan apapun nih. Jadi kalau misalnya ada tulisan not, itu sudah pasti salah guys, kayak gini. You must not clean the class. Oke, nggak nyambung sama gambarnya. Coba kita lihat lagi. You must be friendly. You must fight your friends. You must clean the class. Yang mana ya yang cocok sama gambar ini? Yeah, so you must be friendly. Fight your friends. Nggak masuk ya sama gambarnya, sama clean the class. Clean the class juga rules, tapi di sini nggak cocok sama gambarnya. Jadi jawabannya A. Coba ini lagi nih. Nih, coba kalian number 6. Ada coretan nggak di sini? Ada ya? Nih. Oke. Karena ada coretan di sini, berarti hal ini nggak boleh dilakuin di kelas maupun dimanapun ya. Coba kita lihat lagi. Mana yang ada kata not-nya? C. So you must not make noise. Membuat keributan. Nggak boleh ya. Coba lihat yang A. You must scream in the class. You must scream. Kalian harus teriak di kelas. Nggak boleh kan? Oke, terus apa lagi? You must take turn talking. Oke. Alright. Take turn talking means that ngomongnya itu bergantian. Terus ini you must sing in the class. Jadi gambar ini nggak cocok sama yang ini. Oke. Jadi jawabannya C. Terus lagi nih. Coba nomor 7. Ada teacher, ada students, dan nggak ada gambar yang dicoret. Berarti
You must not cheat, nggak boleh mencontek. Berarti bukan ini jawabannya ya. Terus ada lagi nih. You must study hard, you must hate your teacher, you must respect your teacher. Oke. Coba kita lihat dulu. Study hard. Cocok nggak gambarnya dengan yang ini? Enggak ya, study hard. Mereka nggak lagi study nih. Terus you must hate your teacher. Di sini mereka nge-hate teacher-nya nggak? Nggak kan? Oke, jadi bukan ini jawaban. Jadi jawabannya A, you must respect your teacher. Kalian harus menghormati guru kalian. Cocok kan dengan gambarnya? So, the answer is A. Okay, now this one is section 3. Yes, okay. Read again the direction, guys. Read the question carefully and click the answer you have chosen. Fill the blanks with was or were and put the appropriate verb in each sentence. Oke. Di sini ada I, she, and he. Mereka selalu berpasangan dengan was. So I was, she was, he was. Kemudian ada you, we, they. You, we, they is always with were. So you were, if we were, they were. Okay? Contohnya gini. Di kalimat nanti itu ada yang di dalam kurung, parenthesis, ada yang di kata kurung ya. Ada kata yang di dalam kurung. Contohnya gini nih. We be watch the movie. Be ini apa, Miss? Be ini adalah was sama were-nya nih, guys. Nih. Ini adalah menceritakan hal yang kalian sedang lakukan di masa lalu. Oke, jadi kita mau nyeritain proses yang kalian lakukan. Jadi prosesnya itu berjalan lama gitu, guys. Oke, jadi kita pakai was sama were dan verb in. Kalau misalnya ada be, kita cocokin dulu nih be-nya ini. Dia pakai was atau were. So, kita lihat nih. We was atau we were, guys? We were. Dan kalau setelah be, itu pasti verb in. Nggak boleh verb yang lain. Oke, jadi we were watch. Tinggal tambahin in. So, we were watching the movies. Oke. Terus ada yang berubah lagi nih di sini. Kalau kita ada tambahin kata when di sini. Oke. Kita cari dulu di kalimat ini. Ada be-nya nggak? Ada nih di sini. Be. Kita cari dulu yang be ini ya. Fokus dulu ke sini nih kalian. Oke. You be. Be itu yang mana sih? You be. You was atau you were? You were. So you were. Oke, setelah be tadi kata Miss harus apa? Harus verb in. Jadi you were sleeping. Terus yang ini gimana, Miss? When I come or came. Okay, so we have to choose the verb to. Okay, so when I came, okay, dia pasti berubah nih, nggak sama kayak yang ini. Kita ubah jadi verb to dia. So when I came, jadi setelah when ini dia selalu berubah jadi verb to. So when I came, you were sleeping. Jadi gini ceritanya. Misalnya kalian lagi tidur nih, tiba-tiba ada orang datang. So waktu kalian sedang tidur, tiba-tiba ada kejadian lain nih menghampiri kalian. Apa itu? Oh, ada orang datang. So when I was sleeping, somebody came to my house. Okay? Alright. So let's just see here. Okay. Yesterday you be study. Okay. Yesterday you be. Gimana nih coba lihat. You be. Be apa tadi? Kita lihat dulu di sini. Was atau were? You were. Jadi kalau misalnya ada was di nomor pilihannya itu berarti sudah pasti bukan jawabannya karena was itu bukan untuk you. Oke, jadi tinggal pilih nih. Oke, were, study atau studying. Oke, kata Miss tadi apa? Kalau ada be, nggak boleh pakai verb yang sama, jadi harus in. So, you were studying. D, guys. Oke, alright, next. Coba lihat lagi nih, nomor 9. Yesterday, you be lagi nih, be. Be apa ya? Coba kita lihat. You were, okay, remember, right? So, kalau ada was, kita coret aja nih, coret dulu nih.
Kalian coba coret dulu di mana ya? Di pikiran kalian coret dulu B sama D itu salah, oke? Terus ada dua nih, ada came, ada coming. Oke. You were studying. Oke, di sini sudah benar nih studying, cuman di sini ada when. So when kata Miss kan berubah nih. Jadi kira-kira yang mana ya? Oke. Alright. Kenapa nggak ing, Miss? Karena di sini nggak ada B-nya di sini. Oke, nggak ada B-nya di sini. B-nya sudah ada di sini, jadi yang ini yang pakai ing. Selanjutnya nggak boleh pakai ing. Jadi kalau sudah ada ing di sini, selanjutnya nggak boleh ing lagi di sini, oke? Karena ada kejadian yang motong kejadian yang sedang terjadi, gitu guys. Oke? So the answer is A. Okay. Yesterday you were studying when I came to your house. Oke, coba yang ini nih. I. Pasangannya yang mana ya, I was. Oke, so I was. Kalau ada were, coret aja dulu. Oke, coret. Terus I was sleeping when somebody knock. Oke, ada knocking, ada knock with ed. Kita harus cari verb to ya. Di sini udah ada nih sleeping. Berarti selanjutnya jangan sleeping lagi di sini, oke? Karena kejadiannya nggak terjadi secara bersamaan. Tapi kalian lagi ngelakuin hal itu, terus tiba-tiba ada yang lain nih menghampiri kejadian itu. Jadi, apa ini soalnya? I was sleeping when somebody knock the door hard. Oke? Terus kita coba lanjut lagi ya. Arrange the jumble words into a good sentence. Di sini kalian cuma perlu pakai logika ya. Yang mana yang cocok untuk melanjutkan kata per kata. Jadi contohnya gini. Play soccer with together morning yesterday. Oke. Kalau nggak diawali dengan orang, biasanya diawali dengan waktu. Di sini nggak, oke. Di sini kalau misalnya pilihannya yesterday morning duluan, biasanya yang itu duluan jawabannya. Tapi kalau nggak ada yesterday morning di pilihannya, di nomor 1, berarti kita cari orangnya dulu. Jadi, we played, apa ya yang dimain? Oke, kita cari orangnya dulu nih. We, terus dia ngapain? Oh, played. Apa yang dimainin? Oh, soccer. So, we play soccer together. Kapan mainnya? Oh, yesterday morning. Jadi, berusaha untuk menyusun kalimat itu, oke, di benak kalian gitu ya. Coba yang ini. When family my shopping new for a couch. Oke. Coba kalian artiin dulu satu persatu, oke. Terus kita baca semua pilihannya dan kita cocokin. My family went shopping for a new couch. My family, yes, my family. What did you do? Oh, when? Pergi. My family went shopping. Kenapa di sini when, Miss? Kenapa nggak go? Karena di sini sudah terjadi, guys. Jadi verb to kita pakai. So, my family went shopping. Kenapa mereka pergi shopping? Oh, for a new couch. Sofa yang baru. Oke. Terus yang ini nih. Berarti jawabannya sudah benar ya yang A. Coba kita baca lagi yang B, C, D. My family went for a new couch. Sudah benar ya. Tapi di sini kenapa shoppingnya ada di belakang? Oke, jadi harus di sini shoppingnya. Went shopping, pergi berbelanja. Coba yang ini. My shopping family. Shopping family. So, keluarga belanja keluarga. Gimana sih? Ini nggak nyambung ya sama my shopping family went for new couch. Coba yang ini. My new couch family. Jadi sofanya yang punya family, enggak ya. So my new couch family went for new shopping. Okay, so the answer is A. Okay, this one. People long time ago play couldn't handphone. Oh, cell phone ya di sini. Okay. So, people play cell phone couldn't long time ago. Kenapa couldn't-nya ada di sini nih? Kan artinya people, orang-orang long time ago, waktu yang lalu bermain tidak bisa cell phone. Di sini people bermain cell phone tidak bisa long time ago. Bukan yang ini ya.
Coba cell phone couldn't play. Oh, cell phone-nya yang bermain ya, nggak bisa bermain. Bukan ya. Terus play a long time ago couldn't cell phone people. Play a long time ago couldn't cell phone people. Nggak ya. Di sini orangnya harus duluan nih. Long time ago, people couldn't play cell phone. Di waktu yang lalu, people, orang-orang nggak bisa bermain cell phone. Sekarang udah bisa semua kan main cell phone, so the answer is D. Oke. Alright, so coba ini. Sama kayak yang tadi, kalau nggak ada orangnya duluan, di sini boleh pakai waktu duluan ya. So, in Musi River in 1999 and could swim well. Jadi kita cari waktunya dulu nih. Kalian harus cari tahunnya dulu. Jadi yang mana jawabannya? Oh, ini ya. In 1999, di tahun 1999, and could swim well in Musi River. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya waktunya dulu baru orangnya, terus dia ngapain dan di mana. Oke? Alright, next. Oke, ini ada di student's book. Oke, ini sudah catetin kan waktu itu. Kalau misalnya ada summer, itu berarti harus pakai in. Jadi, I like the weather in summer, in winter, in fall, oke, in spring. Musim ya, cuaca ya, jadi harus pakai in. Terus di sini, I always watch TV 4 p.m. 4, berarti ini waktu. Kalau waktu dia selalu pakai at. Saturday and Sunday itu hari, jadi dia harus pakai on. Jadi dia mana ini? At on B. So, at 4 p.m. on Saturday and Sunday. Terus yang ini, I live Sudirman Street. Sudirman Street number 22. Ini alamat dan ini spesifik, guys. Kalian sudah tahu Sudirman Street, terus nomornya juga sudah dikasih tahu di sini. Jadi karena dia spesifik, terus kita harus jawab menggunakan at. So, I live at Sudirman Street number kayak gitu. Jadi kalau kalian di sekolah mau ceritain alamat rumah kalian bisa pakai at. Oh, Miss, I live at Usri number 99. Okay? Alright, next. Di sini kalian harus complete the sentences using used to or had to. Used to sama had to itu bedanya apa, Miss? Oke, used to itu daily activities you did. Oke, kegiatan rutinitas yang kalian selalu lakukan atau kondisi di masa lalu yang tidak kalian lakukan lagi sekarang, oke, atau kondisinya itu sudah berubah. Contoh nih, kalian waktu masih baby pasti minum susu pakai botol kan? Jadi kalau sekarang masih nggak kalian minum susu pakai botol? Enggak kan? Jadi I used to drink milk with bottle. Okay, but now I don't do it anymore because I already drink milk with glass. Okay, sama misalnya kayak gini. I used to crawl, merangkak. Dulu masih baby, kalian merangkak kan, belum bisa jalan. Tapi sekarang kalian sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan, oke, sudah bisa melompat. Oke, so I used to crawl when I was a kid. Jadi di masa lalu tuh kalian used to. Oke, dan setelah used to itu selalu pakai verb one. Jadi nggak boleh pakai ed. Used to. Misalnya nanti ada di soal nanti Miss tunjukin ya. Jadi nggak boleh pakai ed sama in. Oke. Misalnya di sini juga ada nih contoh. My sister be very fat, but now she is slim. Jadi dulu my sister used to be very fat, gemuk. Oke, tapi sekarang dia udah kurus. Jadi gemuknya kapan? Dulu, tapi sekarang nggak lagi. Oke, so my sister used to be very fat. Miss, kenapa di sini ada be? Karena di sini kata sifat, guys. Oke, misalnya fat, oke, sad, terus apa lagi? Beautiful, tall, short. Itu kan kata sifat tuh. Jadi harus ada be. Adjective. So my sister used to be very fat, but now she is slim. Okay. Terus had to apa, Miss? Had to itu cuman menceritakan hal yang kalian lakuin di masa lalu. Jadi cuman sepintas aja gitu yang harus kalian lakuin di masa lalu. Jadi
Ya udah gitu aja, mau nyeritain apa nih kemarin, apa yang harus kalian lakukan kemarin ya. Contohnya gini, my brother clean the bedroom because my mom asked him. Kemarin saudara saya harus apa ini, clean the bedroom, membersihkan kamar tidur kan. Kenapa? Karena mamanya minta tolong untuk bersihin, oke? So my brother had to clean, the bedroom because my mom asked him. Sekarang mungkin masih bisa ya, masih bisa dia membersihkan bedroomnya. Oke, jadi dia cuma nyeritain sepintas aja gitu. Contohnya gini, yesterday Ali his hands before eating in the restaurant. Okay, yesterday Ali his hands before, wash ya, ini pasti wash his hands before eating. Cuci tangan, cuci tangan kan seharusnya nih, kemarin harus cuci tangan kemarin, karena kalau nggak cuci tangan banyak bakteri. Jadi bukan menceritakan habit ya, bukan nyeritain yang dilakuin di masa lalu, di sekarang nggak lagi, bukan. Jadi cuma mau nyeritain sepintas hal yang Ali harus lakukan kemarin. Jadi yang pasti bukan used to, oke? Kenapa Miss? Karena nggak ada but now di sini. Sekarang kata Miss kan nggak boleh tambah apapun nih kata kerjanya. Jadi had to wash, Jadi nggak boleh had to washing. Guys. Terus apa lagi nih nomor berapa ini? 18. The children football in the yard. The children bermain bola di lapangan bersama. Tapi sekarang mereka malah main gadget di rumah, Jadi dulu mereka tuh sering main bola, tapi sekarang nggak lagi karena mereka sudah punya gadget nih guys. So, karena dia mau nyeritain yang dulu dilakuin sekarang tidak lagi, kita harus pakai used to, Berarti say goodbye to had to play. Kata Miss kan nggak boleh tambah apapun tuh. Di sini ada used to playing, used to play, used to play. Gimana ya kira-kira? Say goodbye to ing, nggak boleh pakai ing, nggak boleh pakai ing juga. Jadi the answer is C. Used to play. The children used to play in the yard together, but now they play gadget at home. Alright. Terus apa lagi nih? Number 19. My family visit our grandma in Lampung every Lebaran day. But now we don't do it anymore since my grandma has moved to Palembang. My family mengunjungi grandma ya di Lampung setiap Lebaran. Tapi sekarang kita nggak ngelakuin itu lagi karena grandma sudah pindah ke Palembang. Jadi karena grandmanya sudah ada di Palembang, kita nggak ke Lampung lagi. Jadi cuma dulu aja ke Lampungnya, sekarang nggak lagi. So the answer is using used to, Di sini ada dua nih, used to atau using. Tadi Miss nggak ngajarin using deh. So used to, Used to visit our grandma, Alright, next. Ini nih, lumayan rumit ini. Complete the sentences using comparative and superlative adjective. Di sini, comparative itu membandingkan dua hal yang berbeda. Jadi dua hal ini bukan berarti bendanya itu banyak atau sedikit ya. Bendanya boleh banyak berapapun itu, cuman ada beberapa hal yang dibandingin. Misalnya ada anak-anak dengan orang tua. Bedanya apa? Anak-anak dengan orang tua. Oh, anak-anak itu lebih muda daripada orang tua. Orang tua lebih tua dari anak-anak. Terus kalau superlatif itu di kalimatnya itu dia membandingkan satu hal, sesuatu ke semuanya, guys. Jadi dia ini dibandingin dengan semuanya, bisa semua grup atau di dalam keluarga, di dalam kelas, dalam kelompok. Itu dulu. Jadi ada dua nih, coba kita lihat yang komparatif dulu ya. Ada cheap dan expensive. Di sini ada dua hal nih. Ada pensil sama marker. Pensil ini harganya 2.000. Terus kalau marker harganya 10.000. Karena ada dua hal yang berbeda nih, ada pensil, ada marker. Kita mau
ngomongin perbedaannya apa ya. Oke, jadi karena ada dua hal yang berbeda, kita harus pakai komparatif. Oke. Di sini komparatif itu ada dua, guys. Ada sama more. Bedanya apa, Miss? Sama more. Jadi, suku kata kalimat, bukan suku kata kalimat, tapi suku kata adjektif. Misalnya cheap. Cheap. When you clap your hands, cheap is only one syllable. Jadi, harus cheaper. Terus ada expensive, more. Kenapa dia more? Expensive, 3 syllable. So more expensive, oke? Okay? Terus di sini kita kan mau bandingin dua benda ini nih. Pencil itu lebih murah kan dari marker. So pencil is cheaper. Jadi nggak boleh ngomong kayak ini. Pencil is more cheap. Kenapa nggak pakai more? Miss kan tadi syllable-nya cuma satu. So pencil is cheaper than marker. Oke? Okay? Because you compare two different things, pencil and marker. Oke? Okay? Kalau misalnya Miss mau taruh pensilnya ini, misalnya ada S-nya di sini. Pencil sama marker. Tetap pakai komparatif, guys. I know pensilnya ini banyak, tapi karena dua hal ini berbeda, pensil sama marker, oke, jadi tetap menggunakan komparatif, oke. Jadi misalnya di kalimatnya ada di sini nih pencils, tinggal ganti di sini aja jadi pencils are cheaper than marker, oke. Alright. Terus markernya gimana, Miss? Oke, marker is more expensive than pencil, oke. Terus apa lagi nih? Superlatif, oke. Superlatif itu kan membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Dia itu super apa nih? Misalnya di sini ada contoh nih teman kalian. Ada Vio, ada Mami, Daddy, Vio, Adrian, dan Caca. Oke, ini satu keluarga nih ya. Oke, terus kita mau bandingin tinggi badan ya. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling pendek. Oke, di sini ada tall sama short. Keduanya sama-sama satu suku kata. Oke, misalnya kita mau lihat nih. Di antara 5 anggota keluarga ini, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling pendek, oke? Oke, di sini ada Daddy, Mommy, Vio, Adrian, sama Caca, oke? Alright, so siapa yang paling pendek? Oh, the little girl, oke, the little sister, Caca, oke? Yang paling tinggi siapa ini? Daddy, oke? So, kita lihat nih, karena satu suku kata, dia harus pakai est sama the. So, Caca is the shortest in Vio's family. Daddy is the tallest in Vio's family. Jadi harus ada the ya di sini karena dia super, paling tinggi sama paling pendek, dan harus pakai est karena dia satu suku kata, short sama tall. Oke.